Sejak 2001 sampai 2016, di London telah didirikan 423 masjid baru, sementara sekitar 500 gereja telah ditutup. Di Hayat United Church dibeli oleh umat Islam dari Mesir dan diubah menjadi masjid. Sama halnya dengan gereja Santo Peter dirubah menjadi Masjid Madinah. Londonistan, selamat datang Islam, selamat tinggal Kristen. Selamat datang 423 masjid di London dan selamat tinggal 500 gereja yang harus tutup di London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bertemu kembali dengan Indonesia News TV. Para sobat, ada kabar yang sangat menggembirakan di mana London yang dulunya kota identik dengan kekristenan, tapi kini kekristenan sudah mulai lenyap, diganti dengan Londonistan, suatu istilah yang menyamakan Londonistan dengan Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan akhiran tan lain yang menunjukkan mayoritas adalah Islam. Video yang sangat menarik. Admin mau reaction dari akun YouTube Always First. Video ini merupakan catatan dari Jaya Suprana yang sempat viral beberapa tahun lalu di berbagai media. Saya memang tahu ada nama Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan lain-lain nama yang berakhiran stan. Namun, saya tidak tahu bahwa ternyata ada pula nama Londonistan. Ternyata, Londonistan adalah julukan terbaru bagi sebuah kota yang bernama London. Yang menciptakan julukan Londonistan adalah jurnalis terkemuka Melanie Phillips demi melukiskan betapa besar pengaruh Islam terhadap ibu kota Inggris di masa kini. Jalan-jalan ke kota London tak ubahnya mirip dengan jalan-jalan di kota-kota yang mayoritas beragama Islam. Wanita-wanita berhijab, wanita-wanita cantik berlari-lari di sepanjang trotoar, bahkan ada yang pakai niqab. Banyak pula laki-laki yang memakai peci. Sudah layaknya London seperti kota Islam. Selamat tinggal kekristenan. Sejak 2001 sampai 2016, di London telah didirikan 423 masjid baru, sementara sekitar 500 gereja telah ditutup. Di Hayat United Church dibeli oleh umat Islam dari Mesir dan diubah menjadi masjid. Sama halnya dengan gereja Santo Peter dirubah menjadi Masjid Madinah. Masjid Brick Lane semula adalah sebuah gereja Metodis. Bukan hanya bangunan yang berubah, sebab pada tahun 2016 jumlah kaum mualaf di London meningkat 2 kali lipat. Sejujurnya di London inilah awal mula adanya gereja-gereja mualaf. Di kota London, di pusat kota dunia inilah gereja-gereja banyak dijadikan masjid. Masya Allah para sobat, hanya dalam kurun waktu 2001 hingga 2016 telah didirikan 423 masjid baru, sementara 500 gereja harus tutup. Kenapa tutup? Ya karena tak ada lagi domba-domba yang mau hadir ke gereja. Bukankah domba yang cerdas pasti segera meninggalkan gereja? The Daily Mail sengaja secara khusus mempublikasikan sebuah foto fakta Londonistan, antara lain dengan foto sebuah masjid dan sebuah gereja bertetangga di pusat kota Londonistan, atau adegan di dalam gereja San Giorgio yang berkapasitas tampung 1230 jemaat, namun hanya dihadiri 12 orang pada upacara misa, dan hanya 20 orang tampak hadir di dalam katedral Santa Maria. Masjid di kawasan Brown Street Estate punya masalah beda akibat daya tampung hanya maksimal 100 orang. Maka setiap Jumat, umat terpaksa meluber ke jalanan. Benar apa kata Jaya Suprana, gereja dan masjid
di London sama-sama punya masalah. Masalah gereja adalah jemaat atau daya tampung gereja sebesar 1.230 orang, yang hadir cuma 12 orang domba. Bayangkan para sobat, berapa persen jemaat gereja yang hadir? Sepertinya hanya 1%. Admin ulangi lagi, daya tampung gereja 1.230 jemaat, yang hadir cuma 12 domba. Dan ada lagi Katedral Santa Maria yang sangat besar, yang hadir cuma 20 domba. Itulah masalah gereja, adalah daya tampungnya sangat luas, yang hadir cuma hitungan jari saja. Sementara permasalahan masjid sangat berbeda 180 derajat. Sebagai contoh, ada masjid yang daya tampungnya hanya 100 orang, tapi yang hadir sholat Jumat berkali lipat. Artinya dari kapasitas 100 orang jemaah, yang hadir bisa 300 hingga 400 orang, harus mengular sampai ke trotoar di jalanan kota London. Ya, gereja punya masalah, yaitu bangku-bangku gereja kosong. Sementara masjid punya masalah, daya tampung masjid yang tak bisa lagi untuk menampung jemaah yang hadir di masjid-masjid di kota London. Wali kota London masa kini adalah Muslim. Jerry Pitt dari Universitas Oxford menyatakan hegemonitas umat beragama di Inggris masa kini memudar akibat dominasi Kristen memang lenyap. Direktur The National Secular Society, Kate Parterswood, yakin bahwa di Inggris dalam 20 tahun mendatang jumlah Muslim akan lebih besar ketimbang jumlah Kristen. Menurut riset Natsen Social Research Institute, jumlah umat Anglikan pada lingkup waktu 2012 sampai 2014 mengalami kemerosotan menjadi sekitar 1,7 juta. Sementara jumlah umat Islam di London, Inggris meningkat menjadi 1 juta orang. Demografikal umat beragama di Manchester 15,8% Muslim, di Birmingham 15,8% Muslim, bahkan di Bradford 24,7% Muslim. Pertumbuhan umat Islam amat pesat di London, hingga menurut riset Netcan Social Research Institute mengatakan bahwa 20 tahun mendatang jumlah Muslim lebih besar dibanding jumlah penganut agama Kristen. Tentu saja ini mengindikasikan bahwa orang-orang Kristen dan Katolik di London sudah cerdas, sudah tak mau lagi hadir di gereja. Seperti kita saksikan tadi, yang hadir di gereja hanya hitungan jari, padahal kapasitas gereja ribuan orang. Wajar apabila para penderita Islamophobia makin dilanda gelisah, paranoid bahwa gelombang bencana Islamisasi sedang melanda Inggris. Namun, bagi mereka yang mengerti kodrat proses peradaban, sama sekali tidak merasakan, apalagi menganggap fenomena Londonistan sebagai suatu mimpi buruk di malam hari. Gejala Londonistan sekadar ekspresi perubahan peta demografik keagamaan di Inggris, di mana kebetulan agama Nasrani sedang mengalami masa pasca kematangan, sementara Islam sedang mengalami masa pertumbuhan. Kemerosotan jumlah umat Kristen bukan akibat pertumbuhan Islam. Ketika masih belajar kemudian mengajar di Jerman pada tahun 70-an, di mana umat Islam setempat masih dalam jumlah sangat terbatas, saya pribadi sudah menyaksikan bagaimana jumlah umat Kristen yang rajin ke gereja terus-menerus merosot. Jumlah warga yang secara administratif keluar dari agama Kristen makin banyak akibat keberatan membayar pajak gereja yang secara legal wajib dipotongkan langsung dari salary bulanan. Terutama generasi muda Jerman yang pada saat itu sudah mulai menganggap agama Kristen sudah tidak relevan akibat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai Islamophobia sebenarnya hanya suatu penyakit jenis khayal yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat
tumbuhnya jumlah umat Islam. Ada kalimat yang sangat menarik di mana oten-oten Indonesia harus mencermatinya, yaitu generasi muda Eropa, generasi muda Jerman sudah menganggap bahwa agama Kristen sudah tidak relevan lagi. Agama Kristen sudah ketinggalan zaman. Yang ngomong adalah orang-orang cerdas dari Eropa dan dari Jerman. Pertanyaannya adalah, mengapa oten-oten Indonesia sebagian kecil masih menganggap bahwa agama Kristen atau agama Katolik masih relevan dengan zaman? Berarti kalian kurang piknik. Silakan piknik ke Jerman. Kau akan tahu bahwasanya agama Kristen sudah tak relevan dan sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi